Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Dini Penyakit Kehamilan Berbasis Web dengan Naik Bias Classifier. Disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok 36 dengan dosen pengampu Reza Priscila STMT dan Victor Handrianus Pratawijaya STMT. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Di sini kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama yaitu Gratia Delpritama, lalu ada saya sendiri yaitu Euda Marsa dan rekan saya Yovita. Langsung saja kita masuk pada penjelasan. Yang pertama itu pada bagian tujuan penelitian di sini untuk membantu ibu hamil dengan mudah menentukan diagnosa penyakit selama masa kehamilan dan menentukan jenis penyakit berdasarkan keluhan dan gejala yang dirasakan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat memberikan informasi medis yang akurat dan tepat waktu kepada ibu hamil. Lalu untuk metode di sini dapat dilihat yaitu identifikasi masalah, ada studi pustaka, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, lalu perancangan aplikasi, analisis menggunakan metode Naik Bayes, lalu pengujian sistem, validasi pakar, dan hasil. Lalu masalah penelitian kami di mana itu yang pertama keterbatasan akses dan biaya untuk pemeriksaan medis yang menyebabkan wanita hamil menunda pemeriksaan kesehatan hingga kondisi kesehatan menjadi parah. Lalu risiko penyebaran komplikasi kehamilan yang lebih serius karena keterlambatan diagnosis dan intervensi medis yang tepat. 3, ada dampak negatif terhadap kesehatan ibu hamil dan janin akibat ketidaknyamanan dan komplikasi yang dapat terjadi karena diagnosis yang terlambat. Lalu yang keempat, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala awal penyakit kehamilan dan pentingnya pemeriksaan dini untuk mencegah komplikasi serius bagi ibu hamil dan janin. Lalu untuk algoritma yang digunakan, di sini kan menggunakan algoritma bias karena kemampuan dalam memberikan prediksi yang akurat berdasarkan informasi yang tersedia dengan mengumpulkan data, gejala, dan riwayat kesehatan ibu hamil. Lalu untuk batasan penelitian, di sini kami fokus pada penyakit kehamilan umum, hanya penyakit-penyakit kesehatan umum yang akan dianalisis. Lalu sistem pakar berbasis web ini, pengembangannya sistem pakar akan dalam format web untuk dapat diakses dengan mudah. Lalu metode klasifikasi pada metode Net Bayes Classifier ini digunakan untuk menganalisis gejala dan memprediksi penyakit. Data gejala dan diagnosis data akan terdiri dari gejala-gejala yang dilaporkan oleh ibu hamil dan diagnosis medis. Lalu pada konsultasi medis ini tetap diperlukan meskipun sistem memberikan saran konsultasi langsung dengan dokter yang tetap dan diperlukan. Jadi saya akan serahkan pada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Yopita. Di sini saya akan melanjutkan untuk tahapan penelitiannya. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka kematian ibu hamil. Kendala seperti kurangnya akses informasi terkait kesehatan obstetri dan ginekologi, serta rasa malu atau tertutupnya beberapa wanita dalam berkonsultasi secara langsung mengenai kesehatan pribadi, terutama ketika mayoritas dokter yang tersedia adalah kaum pria, menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pakar yang dapat memberikan diagnosa penyakit selama masa kehamilan secara efisien dan akurat. Di sini untuk pengumpulan datanya melibatkan wawancara langsung kepada dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, yaitu Dr. Marcel Pang, SPOG, untuk mengumpulkan informasi tentang gejala-gejala penyakit selama kehamilan serta solusi penanganannya. Gejala dan penyakit dianalisis berdasarkan pandangan Dr. Marcel Pang, SPOG, yang mencakup 5 jenis penyakit dengan 25 gejala. Selanjutnya menentukan nilai. Yang pertama yang dilakukan yaitu mencari nilai NC untuk masing-masing penyakit berdasarkan gejala yang muncul. Kemudian yang kedua dilakukan untuk menghitung nilai probabilitas untuk masing-masing penyakit berdasarkan gejala. Kemudian yang ketiga adalah mengkalikan nilai probabilitas setiap penyakit dengan masing-masing gejala.
Kemudian untuk demonstrasi webnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk web kami. Yang pertama, yaitu kita di sini karena belum ada akun, kita akan membuat akun dulu. Yang pertama kita registrasi dulu. Di sini kita masukkan username, password, nama, alamat, email, dan nomor HP. Dan juga untuk foto diri. Karena kami sudah membuat akun, kami langsung saja masuk. Sini kami sudah memiliki akun, kita tinggal login. Kita langsung masuk pada website. Yang pertama di sini adalah tampilan utama, lalu ada fitur konsultasi, yang dimana di sini kita dapat melihat berbagai macam penyakit. Jika kita ingin mengonsultasi penyakit, kita tinggal memilih apa saja ya gejala yang kita rasakan. Misalnya, kita ada gejala yaitu pusing dan juga kejang. Kita coba. Karena di sini database error, kita akan masuk pada database. Kita akan setting dulu. Kita setting. Kita ubah scale modenya. Kita hapus yang berdasarkan grup. Lalu kita simpan. Ubah lagi. Sudah. Lalu kita kembali lagi, kita coba lagi. Jadi kita coba lagi dengan gejala yaitu muntah dan kejang. Kita proses. Maka dia akan menampilkan hasil dari gejala yang dirasakan dan presentasi nilai prediksi penyakit. Nah, di sini untuk hasil diagnosanya berupa dari presentase yang paling tinggi, yaitu robeknya dinding rahim, yang dimana di sini dia sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa gejala gangguan penyakit yang dialami yaitu sudah diprediksi sebagai ruptur uteri, yang dimana robeknya dinding rahim. Lalu kami juga ada bagian data penyakit, yang di sini merupakan data bagian penyakit, dan juga di sini juga terdapat laporan diagnosa, yang dimana dari diagnosa penyakit yang sudah kita kirimkan, kita konsultasikan. Dapat kita lihat, ini merupakan riwayat konsultasi. Lalu kita masuk pada bagian admin. Di sini kita keluar dulu. Kita masuk pada bagian admin. Pada bagian admin untuk tampilan awalnya juga sama. Dan untuk bagian konsultasi, dia juga sama menampilkan gejala. Lalu di sini ada basis kasus dan pengetahuan. Di sini tempat di mana kita dapat menambahkan data untuk gejala penyakit dan juga bobot-bobot yang terdapat pada penyakit tersebut. Ada juga data penyakit, data gejala, dan laporan diagnosa. Di sini bagian admin dia akan menerima pada bagian laporan diagnosa pada pasien, dia akan menerima, dan dia juga dapat juga mencetak, yaitu untuk konsultasi yang sudah didapatkan. Itu juga ada user. Sini adalah merupakan user dari website ini, penggunanya dapat 3 orang. Yang 2 adalah pengguna, yang 1 adalah bagian admin. Baik, untuk
Kesimpulannya di sini yang pertama, proses perencanaan aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit selama kehamilan telah dilakukan. Selain itu, data gejala dan penyakit diolah menggunakan metode Naive Bayes berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, metode Naive Bayes diterapkan dalam proses diagnosa penyakit selama kehamilan dengan langkah-langkah seperti pelatihan, data gejala, dan penyakit. Diikuti dengan perhitungan probabilitas setiap penyakit berdasarkan gejala yang dipilih. Hasil akhirnya adalah penyakit dengan probabilitas tertinggi yang diambil sebagai hasil diagnosa. Cukup sekian dari presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan, baik dalam penyampaian maupun kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.